Perkenalkan, nama saya Nur Alisa, NIM 203010 202012, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Mata kuliah Pengantar Ilmu Sastra. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk bab ketiga, yaitu materi tentang strukturalisme. Langsung saja akan saya sampaikan materi untuk bab 3 sebagai berikut. Strukturalisme merupakan cara pandang secara filosofi terhadap objek atau realitas. A. Strukturalisme murni. Berbagai pendapat muncul untuk menjelaskan pengertian strukturalisme. Berikut beberapa pendapat diantaranya. 1. Strukturalisme pada dasarnya merupakan cara berpikir tentang dunia, terutama berhubungan dengan tanggapan dan deskripsi struktur-struktur. Yang kedua, sedangkan Sutrisno menyatakan bahwa strukturalisme adalah aliran pemikiran yang mencair struktur terdalam dari realitas yang tampak kacau dan beraneka-ragam di permukaan secara ilmiah atau objektif, tepat dan berjarak. 3. Sedangkan seorang pelopor strukturalisme yang juga seorang tokoh antropologi, Claude Lévi-Strauss, menyatakan bahwa strukturalisme merupakan suatu cara mencari realitas dalam hal-hal yang saling berjalin antara sesamanya. Yang keempat, ciri khas strukturalisme ialah memusat pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan penyingkapan sifat-sifat intrinsiknya yang tidak terikat oleh waktu dan penetapan hubungan antara fakta atau unsur sistem tersebut melalui penyelidikan. Yang kelima, selain itu, suatu dikatakan mempunyai struktur apabila ia membentuk suatu kesatuan yang utuh. Yang keenam, dalam wilayah ilmu sastra, menurut Hudayat, strukturalisme cenderung memahami karya sastra sebagai sebuah sistem tertutup otonom. Ketujuh, jika ditempatkan dalam teori pendekatan sastra, menurut René Welle dan Austin Weron, strukturalisme merupakan analisis intrinsik karya sastra. Kedelapan, sedangkan jika ditempatkan dalam teori pendekatan sastra, menurut Abram, pendekatan strukturalisme sejajar dengan pendekatan objektif. Kesembilan, pendekatan strukturalisme sastra menurut Warren Brinbeck memberikan 3 pengertian, yaitu sebagai berikut. A. Saling berhubungan unsur dalam sebuah karya. B. Sesuatu yang abstrak menyatakan hal-hal yang berbeda. C. Sesuatu yang tidak mengenal sejarah. B. Teori formalisme. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puisika, asosiasi, dan sebagainya. Metode yang digunakan menggunakan metode formal. Metode formal menjalankan fungsinya dengan cara merekonstruksi teks melalui pemaksimalan konsep fungsi. Sebagai teori modern mengenai sastra, menurut Ratna, kelahiran formalisme secara historis dipacu oleh paling sedikit 3 faktor sebagai berikut. 1. Formalisme lahir sebagai akibat penolakannya terhadap paradigma positif abad ke-19 yang memegang teguh prinsip-prinsip kausalitas. Kedua, kecenderungan yang terjadi dalam ilmu humaniro, di mana terjadi pergeseran dari paradigma diagnosis ke sinkronis. 3. Pendakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan sejarah, sosiologi, dan psikologi. Berikut dijelaskan keempat konsep formalisme tersebut. Yang pertama, hakikat kesastraan merupakan ciri-ciri umum kelompok formalitas menurut formalitas, meskipun pada dasarnya tidak ada perbedaan secara intrinsik antara bahasa sastra dengan bahasa sehari-hari. Kedua, fabula dan sujet merupakan konsep formalitas yang paling dikenal. Fabula adalah bahan dasar kejadian yang tersusun secara kronologis. Oleh karena itu, fabula disebut sebagai konstituen plot. Sujet mengorganisasikan keseluruhan kejadian ke dalam struktur penceritaan. Otomatiasi adalah pemakaian bahasa yang sudah biasa otomatis. C. Semiotika. 2 faktor peletak dasar semiotika tersebut adalah Ferdinand de Saussure tahun 1857 sampai 1913 dan Charles Sanders Peirce tahun 1839 sampai tahun 1914.
Kedua tokoh tersebut mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah dan tidak mengenal satu sama lain. Saussure di Eropa dan Peirce di Amerika Serikat. Latar belakang keilmuan adalah linguistik, sedangkan Peirce yaitu filsafat. Saussure menyebut ilmu yang dikembangkannya semiologi. Jenis-jenis semiotika ini antara lain semiotik analitik, deskriptif faunal, zoomesiotik, kultural, naratif, natural, normatif, sosial, dan struktural. Semiotika berasal dari kata Yunani semioin yang berarti tanda. Dalam pandang pilar, penjelajahan semiotika sebagai metode kajian ke dalam berbagai cabang keilmuan dimungkinkan karena ada kecenderungan untuk memandang berbagai wacana sosial. Menurut Saussure, seperti dikutip pada Dapo, tanda sebagai kesatuan dari dua bidang yang tidak dapat dipisahkan, seperti halnya selembar kertas, di mana ada tanda, di situ ada sistem. Artinya, sebuah tanda berwujud kata atau gambar mempunyai dua aspek yang ditangkap oleh indera kita, yang disebut dengan signifier, bidang penandaan atau bentuk, dan aspek lainnya yang disebut signifier, bidang petanda atau konsep atau makna. Semiologi menurut Saussure didasarkan pada anggapan bahwa makna atau selama berfungsi sebagai tanda harus ada di belakangnya sistem perbedaan dan konvensi yang memungkinkan makna itu. D. Strukturalisme genetik. Meskipun strukturalisme genetik merupakan pendekatan dalam paradigma sosiologi sastra, tetapi dalam kerangka sejarah strukturalisme, teori ini dapat dikemukakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan strukturalisme kemudian. Pemikiran strukturalisme genetik memandang karya sastra mengungkapkan hubungan dengan masyarakat melalui pandangan pengarang. Menurut Lucien Goldman, tokoh strukturalisme genetik, hubungan antara keduanya tidak dipahami sebagai hubungan determinasi yang langsung, melainkan dimediasi oleh apa yang disebutkan sebagai pandangan dunia atau ideologi. Lebih lanjut dikatakan Farouk, sastra dan masyarakat memiliki hubungan yang mesti dideminiasi melalui pemikiran, gagasan, dan ideologi pengarang sebagai bagian dari kolektif masyarakatnya. Strukturalisme genetik muncul sebagai akibat terabaikannya aspek sosial dan sejarah dalam kajian karya sastra secara struktural. Meskipun peletak dasar teori ini adalah Taine, namun dalam perkembangannya kemudian sebagai telaah sosiologis dikembangkan oleh Lucien Goldman di Perancis. Menurut Goldman, studi strukturalisme genetik memiliki dua kerangka dasar. Pertama, hubungan antara makna satu unsur dengan unsur lainnya dalam suatu karya sastra yang sama. Kedua, hubungan keduanya membentuk jaringan yang saling mengikat. Karena itu, seorang pengarang tidak mungkin mempunyai pandangan sendiri. Pada dasarnya, pengarang akan menyarankan suatu pandangan dunia, suatu kolektif dalam dua suara. Karya sastra dipandang sebagai fakta kemanusiaan, produk, subjek, kolektif, dan sebagai ekspresi pandangan dunia pengarang sebagai subjek kolektif itu. Fakta kemanusiaan, subjek kolektif itu, pandangan dunia inilah yang memediasi hubungan antara sastra dan masyarakatnya. Untuk materi bab 3 saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.